Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana sadonyo. Perkenalkan, nama Ambo Syarah Hidayati Saputri dengan NIM 20301050-72 dari jurusan Pendidikan Tadris Matematika Lokal 3B Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangka. Indonesia dikenal dengan banyaknya budaya serta ritual-ritual yang masih dilaksanakan hingga hari ini. Salah satunya perayaan Tabui di Pariaman, Sumatera Barat. Tabui adalah perayaan lokal dalam rangka memperingati gugurnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Upacara Tabui ini merupakan suatu simbol bentuk ekspresi rasa duka mendalam dan rasa hormat umat di Pariaman terhadap cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tewas secara tidak wajar di peperangan Karbala. Festival Tabui merupakan salah satu tradisi tahunan di dalam masyarakat Pariaman. Festival ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan diperkirakan telah ada sejak abad ke-19 Masehi. Rangkaian tradisi Tabui di Pariaman terdiri dari 7 tahapan, yaitu yang pertama, mambiak tanah. Mambiak dalam bahasa Indonesia berarti mengambil. Proses pengambilan tanah ini berlangsung secara bersamaan antara Tabui Pasa dan Tabui Sabarang. Proses ini dilakukan pada tanggal 1 Muharram pada sore hari sesudah sholat asar hingga waktu maghrib. Ritual mengambil tanah dilakukan oleh tuwo Tabui atau keluarga Tabui di dasar sungai dengan menggunakan pakaian serba putih. Tanah yang diambil tersebut kemudian dimasukkan ke dalam belanga dan dimasukkan dengan kain putih. Tanah tersebut kemudian dibawa ke daerah masing-masing dan kemudian tanah tersebut diusung ke Daraga sebagai simbol kuburan Husain. Yang kedua, menabang batang pisang. Prosesi menabang batang pisang ini juga dilakukan oleh Tabui Pasa dan Tabui Subarang. Tabui Pasa melakukan di Galombang, sedangkan Tabui Subarang dilakukan di Lohong atau Kampung Kaliang. Batang pisang ditabang atau ditebas oleh seseorang yang berpakaian silat dengan pedang jinani yang telah diasapi kemayan yang dipercayai memiliki daya medis dan ketajaman. Batang pisang itu harus putus dengan sekali tebasan, kemudian semua peserta prosesi kembali ke tempat masing-masing dan harus melewati simpang tubuh Tabui. Ketika kedua kelompok Tabui telah berada di sana, mereka mengambil jarak sekitar 50-100 meter lalu membunyikan gandang tasa sebagai upaya menggalang semangat dan tenaga. Kedua rombongan akan melakukan upacara yang disebut basalisiah atau bacaka. Bagi masyarakat umum, bacaka merupakan bagian upacara yang ditunggu-tunggu. Jika pesta Tabui tidak menyajikan perkelahian, maka upacara dianggap dingin. Proses ini dilakukan pada tanggal 5 Muharram pada pukul 5 sore sampai pukul 9 malam. Yang ketiga, Ma'atam. Ma'atam adalah prosesi yang menggambarkan kesedihan atas penderitaan yang dialami oleh Husain pada saat pembantaian atas dirinya di Karbala. Proses ini dilakukan dengan cara mengelilingi makam Husain yang diiringi dengan gandang tasa dan dilakukan setelah salat zuhur pada tanggal 7 Muharram. Dahulu, prosesi Ma'atam dilakukan oleh ibu-ibu sambil menangis. Namun, akhir-akhir ini lebih banyak diungkapkan dengan ekspresi kesedihan saja. Ketika acara Ma'atam telah dianggap selesai, suasana akan berubah menjadi gembira dengan iringan gandang tasa yang berubah tempo menjadi lebih cepat. Selanjutnya, dilangsungkan acara makan nasi kebuli bersama-sama. Yang keempat, Ma'arak Jari-Jari. Upacara ini dilangsungkan setelah salat maghrib dengan cara mengarak jari-jari dengan melintasi berbagai kampung sebagai gambaran keganasan tentara Yazid. Jari-jari yang diusung tersebut digambarkan sebagai jari Husain yang terpisah dari tubuhnya. Prosesi ini juga dilaksanakan pada tanggal 7 Muharram setelah sholat Isya oleh kedua kelompok Tabui di daerah masing-masing. Ketika kembali ke daerah masing-masing, kedua kelompok Tabui kembali basalisiah atau bacaka. Maka saat ini juga akan kembali terjadi perkelahian. Yang kelima, Ma'arak Saroban. Peristiwa Ma'arak Saroban bertujuan untuk menginformasikan kepada anggota masyarakat akan halnya penutup kepala atau sorban Husain yang terbunuh dalam perang Karbala. Kegiatan ini juga diiringi dengan membawa miniatur
berbentuk tabik lenong serta diiringi gemuruh bunyi gandang tasa sambil sorak-sorai. Ma'arak soroban dilaksanakan pada malam hari tepatnya setelah sholat maghrib pada tanggal 8 Muharram. Tidak jarang pada saat arak-arakan terjadi perselisihan antara tabik pasa dan tabik subarang. Upacara ini memiliki makna mendorong semangat membela kebenaran dan pesan yang disampaikan adalah agar menggunakan logika rasional dalam bertindak. Yang keenam, tabik nenyek pangke. Tabik nenyek pangke adalah prosesi penggabungan pangke bawah atau tabik bagian bawah dengan pangke ateh atau tabik bagian ateh. Pada dini hari menjelang fajar, dua bagian tabik yang telah siap dibangun dan mulai disatukan menjadi tabik yang utuh. Tabik yang diusung ke area jalan dan ditampilkan, kemudian tabik dihoyak sepanjang hari pada tanggal 10 Muharram. 7. Hoyak tabik. Upacara mahoyak tabik merupakan upacara puncak dari seluruh rangkaian upacara tabik yang dibuat dalam bentuk prosesi-prosesi ritual besar. Upacara ini dilakukan sesudah salat zuhur. Masing-masing tabik diletakkan di jalan utama kota Pariaman dengan jarak sekitar 100-200 meter. Menjelang upacara dimulai, penampilan gandang tasa dan kesenian lainnya disajikan untuk memeriahkan suasana. Mahoyak tabik yang berarti aktivitas yang berkaitan dengan tabik gadang, menggoyangkan, mamuta, dan termasuk membawa berlari merupakan sajian-sajian atraktif dari upacara tersebut. Pertunjukan ini didukung oleh gandang tasa dengan tempo yang lebih cepat dan sangat energik, sehingga mudah merangsang semangat para pengusung tabik dan para pendukung tabik lainnya. Pelaksanaan mahoyak tabik merupakan upacara paling khusus di antaranya rangkaian acara pada prosesi tabik lainnya. Pelaksanaan upacara selalu dibuka secara resmi oleh pejabat pemerintah seperti gubernur atau menteri dari bidang kebudayaan dan pariwisata. Tabik pertama yang diarak ke tepi lawi adalah tabik pasa, kemudian tabik subarang mengiringi di belakang. Menjelang matahari terbenam, tabik pertama tiba di pantai, selanjutnya dibawa ke laut dan direbahkan. Kemudian diikuti pula oleh tabik kedua dengan cara yang sama. Terkadang juga dilakukan secara bersamaan. Saat direbahkan ke laut, para pengunjung berebut mengambil berbagai benda yang ada pada tabik sebagai kenang-kenangan. Berikut ini cuplikan video pada saat hoyak tabik. Sajak mati mandehkan duang 68 Sansai den malang den Rumpui sarui panjang laba panek pandan meladungkan Yidui sanang laba panek badan menangguangkan Ondeh jakan duang mendalam digayung sudi matonyo sansai den malang den oilah masak nasi rangkapau coba dak jo sambarandang tadanga adia mahimbau oi udah capek lah. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.